Oke guys, di video kali ini aku mau bagi-bagi tips buat kalian semua biar marmut-marmut kalian pada sehat guys. Biar tambah cepet nih bertambah jumlahnya di kandang kalian. Nih, mereka udah pada keluar semua nih. Nah, tuh banyak-banyak tuh yang kecil-kecil pada keluar semua. Tips yang pertama ya guys, ini penting banget buat kalian nih. Kalau mau pelihara marmut, jangan lupa makan minimal 2 kali sehari guys. Ini kebetulan rumput kemarin habis nyari, lumayan dapat 1 karung guys. Nah, ini kita coba langsung kasih makan ya. Tuh, responnya pada lahap semua, berarti menandakan marmut kalian tuh sehat banget. Nih, ditambah lagi nih. Segini biasanya masih kurang guys. Ini masih belum pada keluar semua guys. Sebenarnya di dalam tuh itu masih ada berapa ekor ya, paling 5-6 ekoran. Jadi buat kalian yang punya marmut penakut banget sama kalian, santai aja guys. Biasain tiap kali kasih makan itu ditungguin sampai dia terbiasa sama orang. Lama-lama dia bakal nyamperin sendiri ke kita kalau misalkan mereka lapar. Tuh, udah pada mulai keluar satu-satu tuh, anaknya kelihatan kepalanya doang nih. Nah tuh, jadi fungsi dari penutup itu buat mereka bersembunyi kalau misalkan mereka merasa terancam guys. Ini tips supaya mereka nggak stres. Ini penting banget juga guys. Jadi kalau mereka baru lahiran biasanya perlu adaptasi. Kalau ada orang asing biasanya mereka langsung sembunyi dulu. Nah, ntar mungkin seminggu 2 minggu mereka udah biasa sama manusia, aman tuh, udah mulai keluar satu-satu nih. Nah, kalau kalian perhatikan di kandang aku banyak banget marmut yang rata-rata rambutnya pendek guys. Jadi saran aku kalau misalkan kalian pelihara marmut di kandang umbaran kayak gini, mending kalian pilih yang jenis-jenis rambut pendek. Kayak di kandang aku ini rata-rata jenisnya American guys. American, ini teddy. Kebetulan teddynya ini jantan. Jadi kalau kita milih jenis marmut yang berambut pendek di kandang seperti ini, itu minim banget guys sama yang namanya kena jamur, rabies, atau bulunya gampang rontok. Itu nggak cocok guys kalau di umbaran kayak gini. Ya ada yang pelihara, cuman rata-rata itu rambutnya gimbal guys. Jadi aku saranin buat kalian kalau memutuskan kandangnya di umbar kayak gini, lebih cocok yang jenis American, jenis lokal yang rambut pendek, atau yang jenis Abyssinian guys, yang ada unyu-unyunya rambutnya tuh, umum di pasaran. Kalau jenis yang American ini termasuk jenis marmut hias. Jadi kalau dilihat tuh dari kupingnya kan ada ngadep ke bawah tuh. Kalau yang lokal dia cenderung kupingnya ke atas, terus moncong hidungnya tuh lebih pendek mereka kalau American. Terus warnanya itu lebih solid-solid guys dibanding sama marmut-marmut yang lokal gitu. Terus kalau jenis ini menurutku lebih kuat guys daripada marmut yang lokal ya. Ini pengalaman pribadi ya guys. Mungkin kalian kalau ada pengalaman lain bisa komen di bawah video ini. Sepengalamanku dulu pernah pelihara marmut lokal tuh, dia rumputnya lebih banyak guys. Ngasih makannya dia tuh porsinya lebih banyak, lebih ngabisin rumput. Terus badannya itu lebih kecil daripada yang jenis American ini. Dulu pernah punya sepasang, telat ngasih makan rumput, dia udah meninggoy guys keduanya. Nah sedangkan yang American ini
itu sehari cuma makan 2 kali, rumputnya nggak terlalu banyak, mereka masih kuat guys. Jadi lebih tahan sih kalau menurutku dari jenis yang lokal ya. Ini pengalaman pribadi aku guys. Terus kalau kalian perhatiin, mereka kan kalau makan tuh gerombol ya guys. Nah itu sebenarnya sifat alami mereka. Jadi kalau pengen marmut kalian sehat, nyaman, itu aku saranin kalian jangan pelihara marmut sendirian. Jadi kalau beli gitu sepasang guys, supaya mereka merasa nyaman dapat bersosial sama pasangannya. Kalau sendirian kasihan guys, dia dirawat sendirian di alamnya, soalnya dia termasuk hewan yang berkoloni gitu. Tapi dengan syarat kalau kalian beli sepasang, jangan sampai jantannya itu 2 guys. Pasti dia akan berantem. Jadi tips dari aku, kalau misalkan kalian beli lebih dari 1 ekor, jantannya 1, yang lainnya betina guys. Nah ntar anak-anaknya biarin, jangan dipisahin lagi. Kalau kalian pisah lagi, kebetulan anaknya itu jantan, nah ini kayak contoh yang putih barusan datang di video ini, itu berantem terus guys, dihajar sama pejantan yang warna silver itu. Itu karena sama-sama pejantan, mereka nggak dari kecil kumpul bareng di kandang ini. Jadi aku belinya itu setelah dapat yang silver. Ini yang kedua aku beli yang teddy. Jadi berantem terus guys. Untungnya kandangnya luas, jadi masih bisa lari dia. Cuman aku saranin jangan sekali-kali nambahin pejantan di satu kandang. Pasti mereka akan berantem dan endingnya bakal stres. Kalau kalian perhatikan di sini, dari tadi nggak aku sediain air sama sekali guys ya. Jadi ada sebagian orang yang pelihara marmut tuh dikasih air di dalam kandangnya. Cuman kalau aku sendiri udah pernah nyoba nggak pakai air minum sama sekali, asalkan dia makanannya full rumput segar ya guys. Jadi mereka dapat airnya itu dari rumputnya. Jadi udah aman kayak gini, aku nyoba lebih dari 6 bulan. Oke-oke aja sih guys, tanpa harus dikasih air minum sama sekali di dalam kandangnya. Tips yang terakhir dari aku, supaya marmut kalian sehat sama gendut-gendut, kalian perhatikan variasi makanannya guys. Kalau di sini aku kebetulan pakai rumput liar, jadi banyak lah jenis-jenisnya tuh. Bisa dilihat di video ini, ada jenis rumput-rumputan liar, jenis rumput lapangan, sama yang di sebelah kanan tuh rumput staria guys namanya. Itu bagus banget nutrisinya, kandungan proteinnya, seratnya buat marmut-marmut kita. Jadi usahakan nutrisinya lengkap dari variasi makanan yang kalian berikan kepada marmut-marmut kalian guys. Oke, sekian video dari aku guys tentang beberapa tips merawat marmut supaya berkembang dengan baik dan sehat di tempat kalian. See you di the next video aku guys, untuk seputar perawatan hewan-hewan dan keseharian aku bersama hewan-hewan yang ada di rumah aku guys.